Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Cinta. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416752. Mata kuliah yang diambil, perilaku organisasi. Dosen pembimbing Pak Adi Musalim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kesimpulan atau ringkasan atas jurnal atau video yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Adi Musalim, SEMM. Baik, sekarang saya akan membacakan hasil ringkasan yang telah saya baca dari materi sebelumnya. Yang pertama, pengantar organisasi. Di dalam pengantar organisasi ini terdapat materi yang telah saya ringkas, yaitu manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi, maka itulah awalnya perilaku manusia yang berbeda dalam organisasi itu. Oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi. Dan semakin sulit dikendalikan, maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Perilaku organisasi hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri. Yang selanjutnya ialah latar belakang dan sejarah perilaku organisasi. Menurut Toha 2007, pada abad ke-20, muncul konsep-konsep baru tentang perilaku organisasi dan organisasi, antara lain Max Weber dari Jerman, Henry Fayol dari Prancis, dan Friedrich Tollier di Amerika Serikat. Yang berikutnya ialah kedudukan manusia dalam organisasi. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, hakikat individu. Yang ketiga, hakikat sosialitas. Dan yang keempat, hakikat moralitas. Yang selanjutnya ialah pengertian organisasi. Yang pertama, manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, filsafat. Manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama, sehingga memungkinkan terwujudnya kerjasama. Yang ketiga, proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung sebagai proses. Dan yang keempat, tujuan, di mana dalam tujuan ini organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaan maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Penjelasan yang berikut ialah perubahan paradigma organisasi. Yang pertama, orientasi pada efisiensi, yaitu yang tinggi. Sistem otoritas dan kendali yang sangat hierarkis dengan rental kendali yang sangat sempit. Prinsip-prinsip spesialisasi, sentralisasi, dan formalisasi sangat ditekankan di sini. Dalam penciptaan manusia memiliki integrasi 2 substansi yang unik dan tidak terdiri sendiri. Sebutkan 2 tidak dapat berdiri sendiri. Dan
Yang berikutnya ialah perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Perilaku kelompok dalam organisasi. Bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kedua, kelompok formal dan informal. Dan yang ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok referensi. Model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap 1, tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Tahap pembeributan. Mempeributkan. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menantang hambatan yang memaksa pada individualitas. Tahap menyusun norma. Hubungan semakin dekat dan kompak. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok mulai terbentuk dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap mengerjakan. Struktur sudah sepenuhnya fungsional dan diterima. Dan yang terakhir ialah tahap membubarkan. Mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua yang saling berinteraksi kemudian membentuk kelompok. Emosi dan mood. Pengertian afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksis adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang sering, meskipun tidak selalu, muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Resepsi dan komunikasi. Resepsi dari bahasa Latin reptation, repcipion adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Resepsi meliputi semua sinyal dalam suatu saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Pengertian komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling berhubungan dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Kepemimpinan dan kepuasan. Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung meliputi proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepuasan atau power.
adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan cara seorang pemimpin memperluaskan pengaruhnya kepada orang lain. Dan yang berikut ialah nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai atau value, nilai adalah keyakinan besar dalam bentuk keadaan ataupun tindakan yang diyakini benar secara personal ataupun dalam lingkungan sosial. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang ataupun kejadian. Sikap bisa bertolak belakang dengan nilai karena lebih tidak stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan dengan nilai. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi. Standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Yang berikut ialah motivasi kerja. Motivasi kerja saat ini banyak sekali kata motivasi yang beredar di masyarakat. Banyak juga motivasi yang sedang naik daun di berbagai media. Motivasi sangat dibutuhkan untuk lebih bersemangat dan memacu diri sendiri. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh orang lain. Yang kedua, motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor pemuasan dan faktor pemeliharaan. Cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Motivasi positive thinking, terus belajar, istirahat cukup, dapat penghargaan yang sesuai. Dan yang terakhir ialah fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama, menentukan arah langkah, menentukan keputusan tindakan, menyeleksi perbuatan. Jadi, sekian yang bisa saya jelaskan dari ringkasan yang telah saya baca dari materi yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen kami. Jadi, kesimpulan di sini, saya bisa mengetahui apa itu organisasi dan apa kegunaan organisasi dan siapa saja yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dan organisasi tersebut bisa terbagi bermacam-macam organisasi seperti organisasi individu, kelompok, masyarakat. Dan di sini juga terdapat seperti motivasi atau sebuah arahan yang untuk kita sendiri atau sebagai pembaca menjadi sebuah arahan agar kita suatu saat menjadi seorang pekerja, kita mengetahui, atau kita menjadi seorang manajer, kita bisa mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk karyawan kita, atau bagaimana kita melakukan atau memulai sebuah usaha yang akan kita lakukan untuk masa depan yang akan datang. Jadi sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.